Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sahabat shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah yang menjadikan kematian dan menjadikan kehidupan, dan kemudian menguji kepada kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Maka daripada itu, tentunya yang menjadi pertanyaan besar bagi kita adalah bagaimana kita bisa menjadikan profesi kita yang kita jalani pada saat ini menjadikan sebuah prestasi yang dapat kita nikmati dan dapat bermanfaat bagi diri kita dan bagi orang lain pada umumnya. Maka daripada itu, mengendalikan diri merupakan bagian yang terpenting dalam kehidupan kita, sehingga dikatakan al-uqala'u arba'atun. Orang yang bijak itu adalah orang yang memiliki 4 hal. Yang pertama adalah man taraka dunya qabla ayatrukahu, yaitu orang yang mampu mengendalikan dunia, mampu meninggalkan segala urusan dunia, yaitu sebelum ia ditinggalkan oleh dunia itu sendiri. Karena sesungguhnya ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah sebagai lahan di mana kita mengumpulkan amal soleh, di mana kita mengumpulkan pahala, di mana kita mengumpulkan kebaikan yang banyak dan lebih banyak daripada yang pernah kita lakukan. Dan yang kedua adalah man bunya qabrahu qabla ayudkhilahu, yaitu orang yang mengumpulkan banyak pahala, orang yang mempersiapkan dirinya, orang yang membangun kuburannya, dalam artian adalah mempersiapkan diri, mengumpulkan banyak amalan yang baik sebelum yaitu dia dimasukkan ke dalam liang lahat, di mana manusia tidak akan pernah hidup selamanya. Maka dalam ayat yang pertama ketika disampaikan wallazi khalaqal mauta wal hayata, kalimat maut diutamakan karena untuk mengingatkan kepada diri kita bahwa manusia tidak akan pernah hidup selamanya. Maka al-istidadu liyaumir rahil, mempersiapkan, yaitu suatu sarana kebaikan untuk bisa sebagai wasilah menyiapkan diri kita untuk bekal di hari akhir. Dan yang ketiga adalah man ardo khalikuhu qabla ayalqahu, yaitu orang yang selalu mencari ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap aktivitasnya dan setiap kegiatannya, yaitu di mana dia dalam mengumpulkan kebaikannya untuk selalu mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum ia berjumpa dengannya. Karena sesungguhnya harta yang kita miliki, karena sesungguhnya anak yang kita miliki, karena sesungguhnya kesehatan yang kita miliki adalah bagian dari sesuatu titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat adalah man shalla qabla ayyusalli alaihi, yaitu orang yang menjalankan ibadah salat sebelum ia disolati. Manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana di antara ibadah itu adalah melaksanakan salat. Karena salat merupakan as-salatu imaduddin, salat merupakan tiang agama. Bahkan dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah, wa man saluha saluhat sairu amalihi kullih, wa man fasadat fasada sairu amalihi kullih. Bahwasannya ibadah yang akan pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Barang siapa yang baik salatnya, maka dia akan yaitu mencakup kepada ibadah, amalan, aktivitas yang lainnya. Begitu juga sebaliknya, ketika ibadahnya buruk,
salatnya buruk, maka akan berakibat pada ibadah-ibadah yang lainnya. Dan dalam hal salat ini pula dianjurkan bagi kita untuk melaksanakan secara berjamaah, karena salat secara berjamaah itulah akan memiliki fadilah yang lebih besar daripada kita melaksanakan ibadah sendiri. Sehingga ketika dikatakan salatul jamaati, bahwa salat jamaah itu afdalu bisab'in wa isrina darajat min salatil fadhi, tentunya bahwa salat jamaah itu adalah lebih utama atau keutamaannya adalah 20 derajat dibandingkan kita melaksanakan salat sendiri. Ketika kita salat di rumah, mungkin itu akan melakukannya dengan tidak konsentrasi, tidak bisa khusyuk, karena kita akan terbentur dengan banyaknya kegiatan, banyaknya aktivitas. Akan tetapi ketika kita salat berjamaah, maka ibadah kita akan menjadi ibadah yang bermanfaat dan mencakup, yaitu nilai-nilai yang lebih besar pahalanya daripada ibadah sendiri. Hal ini merupakan hal yang dianjurkan dalam agama dan semoga memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.